Welcome back to Usil Podcast. Perkenalkan, aku Arca. Aku Nyoman. Kita mau ngapain sih hari ini? Nggak tahu ya, ngapain ya kita ya? Udah pada tahu HMS belum? Belum. Karena pada belum tahu nih, mending kita undang aja gak sih? Yuk, gas. Halo Kak. Halo Kak. Sebelumnya kan kita belum kenal nih nama kakaknya siapa. Boleh dong Kak, kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Carolus Davin Dimas Kristiadi, biasanya dipanggil Dimas. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil UAJY periode 2024-2025. Sebelumnya ada pertanyaan nih buat Kakak. Ya, Bro. Kami mau tahu HMS tuh apa sih? Oh, kalau HMS sendiri tuh sebenarnya balik lagi namanya itu tuh Himpunan Mahasiswa Sipil. Itu tuh sebagai wadah buat mahasiswa untuk semua mahasiswa nih ya. Yang mana itu sebagai wadah untuk mengembangkan minat, bakat, kemudian akademik, non akademik semuanya disatukan menjadi beberapa proker yang dibagi menjadi beberapa biro yang menaungi aspek-aspek tadi yang udah saya bilang tadi. Oh gitu. Jadi buat biro di HMS dan itu pasti di dalam biro itu ada prokernya kan Kak? Ya. Bisa dong tolong dijelasin ke teman-teman biro dan proker di HMS itu ada apa aja? Oke, untuk proker di HMS itu ada 6. Yang pertama itu ada Litbang, penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu ada hubungan masyarakat. Ketiga ada minat dan bakat atau disingkat MIKAT. Terus yang keempat ada publikasi dokumentasi. Yang kelima ada usaha dana. Dan yang terakhir ada akademis. Berarti dulunya pernah daftar jadi himpunan nggak di tahun sebelumnya? Pernah? Nah, kalau tahun sebelumnya itu Kakak pernah di biro apa tuh? Kalau boleh tahu. Jadi sebelum menjadi atau menjabat sebagai ketua, aku ada di Biro Hubungan Masyarakat. Wah. Di situ aku memegang proker acara angkatan. Oh, oke. Terus kalau dari biro MIKAT itu apa aja sih Kak prokernya? Nah, kalau untuk Biro MIKAT ini sebenarnya menjadi salah satu biro yang punya proker paling banyak sih. Yang mana minat bakat kan luas sebenarnya. Ya. Nah, untuk itu beberapa mungkin yang bisa aku sampaikan di sini untuk proker besar ya. Iya, proker Ada besarnya. Civil Engineering Cup. Oh, CEC. CEC ya, betul singkatnya. CEC itu skalanya se-Jogja dan se-Jateng. Nah, kemudian yang sama juga sama CEC itu Vivat, tapi skalanya lebih kecil, lingkupnya lebih kecil, itu Satma. Cuman Satma doang jadi Kak? Iya, Satma. Terus banyak lagi kayak ada komunitas musik, itu ada juga, kemudian ada arak-arakan, itu juga dinaungi oleh MIKAT, yang mana itu jadi prokernya Civiligans. Tadi kan sempat dijelasin ada dari biro akademis. Nah, itu menurut Kakak nih, dari proker-prokernya di biro akademis, apa aja sih yang menunjang akademik mahasiswa sipil Atma? Oke. Jadi untuk hal-hal yang menunjang seperti namanya juga akademik ya pasti ditunjang dalam segala aspek dari biro akademis. Kemana di dalam biro akademis itu terdiri dari beberapa proker. Mungkin yang mau tahu soal lomba itu juga bisa ke CAC. CAC itu Civil Academic Center. Nanti juga di situ ada scholarship seeker yang mana untuk mencari beasiswa juga info-infonya ada di situ. Dan masih banyak lagi mengenai CAC bisa dilihat-lihat, dikepoin lah. Nah, kemudian untuk yang suka mau mencoba lomba-lomba tapi mungkin masih takut nih lomba keluar, kita punya lomba sendiri namanya lomba internal. Nah, nanti ditunggu aja kapan pembukaannya, nanti ikutin aja. Okay. Terus kalau dalam segi lapangan ya kita kan nggak mungkin ya kita berteori terus di dalam kelas. Nah, gimana cara kita membandingkan teori itu yang ada di kelas dan ada di lapangan? Nah, itu kita sediakan yang namanya tinjau lapangan. Jadi tinjau lapangan ini juga disediakan oleh Himpunan Mahasiswa Sipil lewat Biro Akademik. Nanti di dalam tinjau lapangan ini kita bakal ke lapangan langsung. Jadi yang masih kepo tentang struktur misalnya atau jembatan itu bisa ditanya langsung pada
pekerja di sana ataupun kontraktornya langsung, atau misalnya ketemu konsultan yang tanyain juga tentang konsultan yang lain. Terus buat tadi kan dari Biro Akademis Kak, sekarang kita beralih ke Biro Humas, hubungan masyarakat. Nah di Biro Humas sendiri itu apa aja sih Kak yang ada di Humas? Oke. Humas ini kan namanya juga hubungan masyarakat. Jelas kita punya skalanya itu luas tentang sosial. Nah, mungkin jadi yang menjadi proker besar itu adalah acara angkatan. Acara angkatan itu merupakan salah satu proker besarnya Humas. Itu yang mana di dalamnya acara yang dibuat oleh mahasiswa baru dan untuk mahasiswa baru itu sendiri. Mungkin namanya juga hubungan masyarakat, itu kan cuma lingkupnya cuma di dalam kampus kan. Tapi kalau untuk yang lebih luas itu ada namanya FKMTSI. Itu Forum Komunikasi Teknik Sipil Indonesia. Nah, itu kita bisa ketemu dari teman-teman dari teknik sipil di luar kampus kita di Jogja, seluruh Indonesia tuh ada. Abis udah akademis nih, terus ada minat bakat, terus humas, terus kalau litbang nih, kalau litbang ada apa nih? Oke, jadi untuk proker litbang ini penelitian pengembangan itu lebih terfokus pada seperti program kreativitas mahasiswa dan juga ada pengabdian masyarakat. Nah itu menjadi proker-proker yang jelas meneliti suatu produk lewat PKM tadi dan juga bisa mengembangkan apa yang kita pelajari di dalam sipil di dalam PM itu. Nah itu bisa dikombin lah, bisa dialokasikan dan direalisasikan lewat PKM dan PM itu. Itu mungkin beberapa prokernya. Beralih dari penelitian dan pengembangan, coba deh kita beralih ke Biro Publikasi dan Dokumentasi. Apa aja sih Kak yang ada di Biro Publikasi dan Dokumentasi itu? Ya, salah satunya inilah ya, podcast lah ya. Podcast ini salah satu dari Biro Publikasi dan Dokumentasi. Kemudian juga bertanggung jawab juga untuk publikasi dan dokumentasi untuk seluruh kegiatan himpunan itu juga, dan salah satunya juga nanti kita punya kerjasama dengan Sigma Pers, itu lembaga pers yang ada di teknik sipil. Oke. Terus aku juga mau tanya untuk biro yang terakhir nih, itu kan ada USDA. Dari USDA ada apa aja sih Kak? Oke. Mungkin teman-teman jarang dilihat ya, kayaknya Biro USDA ini. Iya. Mungkin kita kelihatan di sini kita pakai baju yang sama. Nah, jadi baju ini tuh dibeli dari USDA. Yang mana itu ada PO Forsa. Nah itu juga mencakupi bagian dari usaha mereka untuk mendanai segala kebutuhan dari biro-biro yang ada di himpunan. Itu jadi salah satu proker utama mereka. Oke. Haus nggak sih? Lumayan sih, iya, kering-kering gitu. Ya. Tunggu sebentar. Boleh diminum dulu? Boleh. Kayak ambil. Oke. Dah. Lanjut. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih motivasi buat maju jadi kahim? Duh. Sebenarnya kalau motivasi, aku orangnya tuh nggak mau berhenti belajar lah. Jadi sesuai pengalaman, mungkin aku merasa diriku ini masih kurang dalam berorganisasi. Gimana caraku untuk keluar dari zona nyamanku biar aku lebih punya rasa tanggung jawab lebih besar. Kemudian aku juga tidak tidak kalah sama diri sendiri, itu terutama juga pengen pembuktian juga pada diri sendiri kalau sebenarnya aku bisa lebih dari apa yang aku bisa kemarin. Jadi pembuktiannya ya lewat sini. Kembangin terus. Ya kembangin juga, dan tidak lupa juga aku juga sangat-sangat ingin HMS lebih baik dan lebih berkembang, lebih sukses juga, lebih dikenal oleh masyarakat luar, anak sipil di Atma Jaya, tapi masyarakat sipil lainnya sampai yang punya perusahaan adikarya, Wika itu tahu kita semua. Itu salah satu motivasi. Berarti terkenal dong. Amin paling serius. Amin banget itu. Tadi kan kakak udah ngejelasin proker-proker yang ada di biro. Buat pengurus harian sendiri, ada gak sih kak prokernya?
Ada. Jadi nggak cuma kami menaungi biro-biro kami, yang biro tadi, tapi kami juga punya proker. Dan ini juga merupakan proker besar dengan skala nasional, yaitu Civil Engineering Days. Nah, ini merupakan acara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu lah setiap tahunnya, karena ini besar banget acaranya. Besar banget. Sangat menarik. Wah. Nah, jadi karena besar dan menarik, ini selalu ada tiap tahun. Ya, gitu. Pasti ada nih Kak. Pasti ada, ditunggu aja. Pokoknya nanti misalnya ada info-info mengenai CED, tolong dilihat. Kalau mau mendaftar boleh, mau ikut boleh, gitu ya. Oke. CED ini kan besar nih kan katanya. Terus jadi CED sendiri ada yang megang nggak sih, yang ngurusin gitu pengurus hariannya, atau langsung diurus dari pengurus harian HMS-nya itu? Jadi karena ini proker besar dan kami juga punya tanggung jawab juga di dalam lingkungan, ya kami menginisiasi kalau itu juga ada pengurus hariannya. Tapi Capek dong kalau iya, misalkan betul. diurus sama PH HMS sendiri. Jadi itu ada pengurus harian lagi, tapi itu di bawah naungan kami juga. Nah itu terdiri juga ada ketua, wakil, sekbet, gitu juga. Boleh kita panggil langsung nggak sih? Iya, boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Halo Din. Apa kabar? Halo. Oke. Oke Kak, bisa dong kenalan ke teman-teman semuanya sebelum kita tahu nih apa itu CED lebih dalam. Oke, halo, kenalin aku Emmanuel Aditya Putra Pradana, akrab dipanggil Putra, dari angkatan 2022, aku sebagai ketua CED 2025. Gitu. Jadi kita kan tadi udah dijelasin nih sama Kak Dimas. Jadi CED itu wadah bagi mahasiswa teknik sipil. Nah, kami tuh penasaran apa aja sih acaranya CED? Acara CED itu banyak, ada 5 nih kalau acara CED. Ada lomba nasional, ada seminar nasional, ada pengabdian masyarakat, ada tinjau lapangan, sama closing ceremony itu. Tapi sebenarnya selain 5 itu ada 3 yang penunjang nih, ada usaha dan dana, sponsorship, sama PDD, jelas. Oke. Terus kami mau tanya-tanya nih, kan CED itu ada, setiap tahunnya ada. Ya, betul. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya itu kan ada tinjau lapangan, ada PM, dan yang lain-lain. Nah, kalau dari tahun sebelumnya tuh acaranya apa aja gitu? Aduh, banyak ya itu kayaknya ya. Kalau dari tinjau lapangan itu kalau nggak salah kemarin tuh ke Bendungan daerah Semarang. Habis ke Bendungan, habis itu langsung ke Jakarta nih. Kalau nggak salah pembangunan kejaksaan. Habis itu ke Bantennya ke Tol, habis itu wisatanya ke Dufan. Jalan. Seru banget tuh. Selain kita belajar buat permasalahan ke akademis, ke tinjau lapangan langsung, kita juga dapat wisatanya. Jadi nggak boring itu kayak cuma ke tinjau lapangan, tapi kita dapat juga wisata. Betul banget. Jelas. Nah, selain itu ada pengabdian kalau tahun lalu itu nanam mangrove di daerah Bantul tuh, daerah pantai, biar nggak abrasi. Iya. Kalian healing tuh. Pas tuh. Healing. Iya. Di pantai. Capek-capek gitu kan, langsung lihat pantai, langsung lihat air gitu hijau-hijauan. Sunset nggak Kak? Oh, bisa itu kemarin ada. Nah, kayak gitu. Nah, selain PM itu ada lomba nasional. Lomba nasional itu ada 2. Ada di paper buat SMA sederajat, sama kemarin kalau di mahasiswa-mahasiswa itu ada tender. Nah, habis kalau nggak salah tendernya kemarin itu gedungnya SC. Jadi kayak perhitungan segala macam, tatu pondasi dan itu segala macam itu gedungnya di SC gitu. Terus ada seminar nasional plus talk show. Nah, seminar nasional plus talk show itu kemarin dari Adi, kalau nggak salah di Adi. Habis itu di talk show-nya ada Pak Fibi sebagai alumni kita gitu. Di terakhir ada closing ceremony. Puncaknya tuh apresiasi atas kerja kita dari awal sampai akhir. Nah, closing ceremony-nya itu bentuknya konser. Konser musik tuh kemarin. Konser musik kemarin tuh ada di Mandala. Itu tuh gue starnya ada 2, ada rumah sakit sama festivalis. Gitu. Seru banget itu. Pasti pecah rame itu dari sore sampai malam. Akhir nih sampai jam 9, jam 10 itu pecah banget, rame. Seru. Kalau boleh tahu nih Kak, di CED itu kan sebuah kegiatan besar nih. Terus
ada hal yang mendasarin kayak esensi dari CED itu? Kalau tadi Dimas kan ngomongnya wadah, Ya. ini sebagai pengimplementasian. Kita kan jadi mahasiswa itu kan kita belajar terus nih di kampus, di ruangan segala macam. Kita dapat teorinya, lalu kita implementasinya di permasalahan di lapangannya. Entah itu di PM, entah itu di TL, Selumnas, Semnas, ataupun nanti akhirnya emang di closing ceremony gitu. Wah, pasti seru banget sih ikut CED. Pasti. Banyak uangnya. Wah, Pasti banyak banget. relasinya dapet. Dapat banget. Hiburannya dapat. Aduh, iya betul sekali. Terus denger-denger nih mau oprek staff CED 2025. Betul, iya betul. Jangan lupa daftar buat yang nonton nih. Jangan lupa daftar ya. Intinya jangan lupa daftar. Tunggu aja informasi-informasinya di IG-nya HMS. Kalau kalian masih kepo-kepo segala macam, kepoin aja IG-nya CED di CED UAJY. Di sini ya. Oke, sudah sampai di penghujung podcast kita. Jadi ada pesan-kesan nggak sih buat maba-maba terus atau mahasiswa 2023, 22, 21 yang masih aktif? Oke, mungkin aku dulu nih ya. Ya. Jadi mungkin pesannya semoga teman-teman di sini bisa mengikuti segala kegiatan ataupun program kerja dari HMS sendiri. Yang mana jelas itu sangat-sangat seru ya, sangat-sangat menambah pengalaman. Dan mungkin untuk mahasiswa baru kita ada acara angkatan, kemudian juga kita ada malam keakraban atau makrab. Jangan lupa daftar, A-nya juga jangan lupa daftar, ikutin semuanya biar kita tahu ya lingkungan teknik sipil ini seperti apa. Pokoknya seru banget. Gitu. Ya, betul, mengenal. Betul. Nah, selain dari himpunan tuh jangan lupa ya, intinya jangan lupa daftar CED. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Buat angkatan 22, 23 sama 24. Ya, Terbuka dong, Kak. Terbuka nanti. Ditunggu aja tanggalnya berapa gitu. Yoi. Harus stay Stay tune lah. Stay tune. lah. IG HMS. Kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Saya di sini sebagai host, saya Nyoman. Saya Aca. Terima kasih sudah menonton podcast episode ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.